Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya yang pernah kita rilis sekitar tanggal 5 Januari 2024 lalu. Thumbnailnya seperti ini, di mana dalam video tersebut saya menyebutkan bahwa untuk bisa pensiun di saham, hitung-hitungannya adalah paling tidak kita memiliki dana 1 miliar pertama, kemudian naik menjadi 2 miliar rupiah. Ya. Jadi 1 miliar pertama itu untuk misalkan dengan kebutuhan antara range 5 juta sebulan ya. Cuman teman-teman pastikan harus tonton videonya dulu ya, video tersebut dulu karena ini adalah video simulasi lanjutan ya. Jadi kalau teman-teman belum nonton video yang tadi ya mungkin sedikit nggak nyambung ya. Nah sekarang kita masuk di video kali ini di mana tipsnya bagaimana caranya kita nabung saham sehingga bisa mendapatkan 1 miliar pertamanya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa teman-teman untuk download ebook watchlist kami ya, karena di dalam ebook tersebut kita sudah menulis banyak hal. Pertama, kita bicara mengenai filosofi investasi. Yang kedua, kita bicara mengenai cara-cara analisa saham, termasuk contoh-contoh saham undervalue-nya. Ebook tersebut bisa teman-teman download secara gratis dan bisa dijadikan tambahan referensi untuk perjalanan investasi jangka panjang Anda ya. Untuk download ebooknya silahkan teman-teman klik link di bawah ini ya, di dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Ya, sekali lagi teman-teman sekalian, untuk menonton video ini teman-teman juga harus menonton video sebelumnya yang kita publish tanggal 5 Januari 2024 lalu ya. Jadi silahkan teman-teman sekali lagi untuk menonton video tersebut. Nah, di dalam video tersebut saya juga men-sharingkan ketika kita bicara mengenai investasi jangka panjang, maka target kita itu tidak bisa muluk-muluk ya. Saya sendiri selalu mentargetkan bahwa target saya cukup IHSG plus 10% saja. Karena dengan kenaikan kinerja IHSG plus 10% saja, asal konsisten dalam jangka panjang, mampu memberikan return yang sangat baik. Dalam waktu sekitar 14 tahun, di mana rata-rata yield kita adalah IHSG plus 10%, return yang kita dapat sekitar 901% ya. Tentu saja ini return yang sangat-sangat baik. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita dapat 1 miliar pertama. Nah, ini sudah saya hitungkan simulasi-simulasinya ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan 1 miliar pertama dengan yield ya IHSG plus 10%. Kita ambilkan contoh pertama, bagaimana atau contohnya adalah kita nabung 1 juta per bulan. Ya, 1 juta per bulan kita konsisten, kita nabung, kemudian return yang kita bisa hasilkan adalah IHSG plus 10%. Maka hitung-hitungannya akan seperti ini ya. Dengan nabung 1 juta per bulan, maka dalam 1 tahun kita bisa mengumpulkan dana 12 juta per tahun. Nah, kemudian di kolom sebelah kanan ini adalah return IHSG, artinya dana kelolaan kita ini sama dengan IHSG kenaikannya. Kemudian sebelah kanannya lagi adalah IHSG plus 10%. Alias return dari 12 juta ini ketika return yang kita dapat adalah IHSG plus 10%, maka di tahun 2007 kita akan tabungan kita akan menjadi sekian ya, 19,5 juta. Dan begitu seterusnya. Lalu kapan menjadi 1 miliar pertama? Maka jawabannya adalah di tahun 2023 atau sekitar 17 tahun setelahnya ya. Jadi ketika kita konsisten nabung 1 juta setiap bulan dengan return IHSG plus 10%, maka dalam jangka waktu 17 tahun kita bisa menghasilkan 1 miliar pertama kita. Ya, dimana kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, dana investasi kita secara dalam 17 tahun itu terkumpul 204 juta. Tabungan kita, maksudnya adalah pokok atau modal kita ya, selama kita nabung 1 juta per bulan, dalam 17 tahun menjadi total modal kita, maksud kami adalah 204 juta. Jika diinvestasikan dengan return IHSG hanya jadi 400 juta, tetapi jika kita bisa menginvestasikan dengan yield IHSG plus 10%, maka akan menjadi 1,2 miliar rupiah setelah 17 tahun kemudian. Nah, itu kalau kita nabung 1 juta per bulan dengan yield IHSG plus 10%.
Sekarang bagaimana kalau misalkan kita naikkan nih tabungan kita? Tidak hanya 1 juta per bulan, tapi kita berusaha, misalkan kita naik gaji ya, misalkan kita dapat promosi atau kita ganti pekerjaan dengan gaji yang sangat besar. Kemudian yang kita lakukan adalah kita bisa memaintain konsumsi kita, alias konsumsi kita tetap, sedangkan tabungan kita bisa kita perbanyak, alias kita bisa menabung 5 juta setiap bulan. Nah, bagaimana simulasinya? Kapan waktu yang bisa kita butuhkan ya? Kapan waktu yang kita butuhkan untuk mencapai 1 miliar pertama ketika kita nabung 5 juta per bulan? Nah, berikut simulasinya. Jika kita sudah mampu nabung 5 juta per bulan, maka dalam 1 tahun kita bisa nabung sebesar 60 juta rupiah per tahun. Dengan return yang sama dengan IHSG, maka dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 13 tahun untuk mencapai 1,1 miliar rupiah kita ya, 1 miliar pertama kita. Alias kalau return kita hanya sebatas seperti dengan IHSG ya kenaikannya nggak kerasa ya, karena kita sudah nabung dengan modal 780 juta dalam jangka waktu 13 tahun menjadi 1,1 miliar rupiah. Nah, ini berbeda kalau misalkan return kita adalah IHSG plus 10% dalam jangka waktu yang sama, yaitu 13 tahun, tabungan kita dari 780 juta menjadi 2,3 miliar rupiah. Ya, ini perbedaan yang sangat signifikan. Artinya kalau kita nabung 5 juta rupiah setiap bulannya, kemudian return yang bisa kita dapatkan adalah IHSG plus 10%, maka dibutuhkan waktu yang lebih cepat. Ya, lebih cepat dibandingkan 13 tahun ketika return investasi kita hanya sama dengan IHSG. Yaitu hanya memerlukan waktu 9 tahun saja. Ya, jadi kalau kita nabung 5 juta setiap bulan, return yang bisa kita dapatkan adalah IHSG plus 10%, hanya dibutuhkan waktu 9 tahun saja untuk akhirnya bisa mencapai 1 miliar pertamanya. Ya, jadi ini jauh lebih cepat dibandingkan ketika return investasi kita hanya sama dengan IHSG ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ketika misalkan dari tahun 2015 return kita sama dengan IHSG, artinya IHSG minus 12%, sedangkan investasi kita yang minusnya hanya 2%. Tabungan kita tentunya pasti menurun jadi 58 juta rupiah. Tapi nggak masalah, kita nabung lagi 5 juta sebulan. Setahun artinya kita dapat 60 juta. Kemudian return yang kita dapatkan adalah IHSG plus 10%, maka sudah BEP dan sudah untung. Sampai akhirnya di tahun 2023 akhir kita dapat 1,1 miliar rupiah. Ya, di sini teman-teman bisa lihat modal yang kita keluarkan 540 juta, tapi kalau returnnya sama dengan IHSG hanya jadi 672 juta. Tapi kalau returnnya IHSG plus 10% menjadi 1,1 miliar rupiah dalam jangka waktu 9 tahun. Dan saya sendiri bersyukur melalui kaidah value investing yang saya terapkan selama ini, kinerja portofolio saya ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan IHSG plus 10% ya, yang dimana dalam 3 tahun terakhir, tahun 2021, return portofolio saya naik 34,65%, artinya 20% ya, IHSG plus 24%. Tahun 2022 kinerja portofolio saya naik 24,8%, artinya IHSG plus 20%, dan 2023 kemarin kinerja portofolio saya 30% atau IHSG plus 24%. Tahun 2020 kinerja portofolio saya pun IHSG plus 7% ya, tetap masih lumayan karena waktu itu tahun 2020 terjadi market crash yang saat itu sangat susah sekali ya. Artinya kita merasakan penurunan harga saham yang sangat signifikan dan saya sendiri waktu itu pun juga harus melakukan cut loss. Karena saya waktu itu memerlukan uang ya, karena bisnis konvensional saya juga terkena dampak dari pandemi COVID, jadi mau nggak mau saya cut loss, saya ambil tabungan saya di saham, tapi bersyukur akhir tahun kinerja portofolio saya bisa BEP ya, karena kita ingat tahun 2020 akhir tahun harga-harga saham itu pada naik semua. Dan akhirnya berlanjut sampai sekarang dan kinerja portofolio saya pun dari tahun 2020 sampai 2023 secara compounding bisa naik sekitar 100%. Nah, itu tadi simulasi tentang bagaimana kita mendapatkan 1 miliar rupiah pertama kita ketika kita nabung konsisten. Ya, 1 juta rupiah per bulan sepanjang kita konsisten akhirnya nyampe juga. Apalagi kalau kita misalkan sudah promosi ya, kita naik jabatan, gaji kita naik, usahakan konsumsinya tetap.
tapi tabungan kita diperbanyak. Kita bisa nabung 5 juta per bulan, maka dibutuhkan waktu lebih cepat untuk dapat 1 miliar pertama kita. Dan bagi kawan-kawan yang ingin juga bisa bagaimana mengalahkan market setiap tahun dengan return ya, target saya pribadi ya, sama dengan target saya yaitu IHSG plus 10%, teman-teman bisa bergabung di program kami yaitu Value Investing Mastery. Di mana dalam program tersebut saya akan sharingkan pengalaman saya bagaimana saya bisa selalu mengalahkan market setiap tahunnya. Pelajari lebih lanjut programnya melalui link di bawah ini ya, dalam deskripsi box maupun dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.